Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, baik, Bu. Alhamdulillah. Sepertinya hari ini semangat semua ya untuk pembelajaran. Sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran hari ini? Sudah, Bu. Sudah, Siap, Bu. Bu. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Ketua Kelas, Hani Golia, silakan dipimpin berdoa. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelumnya, di sini saya absen dulu ya. Bagi yang namanya saya panggil, silakan menyalakan mikrofonnya. Yang pertama ada Bella Wahyuning Tias, ada? Oh iya, Bella ada. Kemudian Berliana Agatha. Iya, hadir, Bu. Kemudian Maulida Iftina. Hadir, Bu. Kemudian ada Sani Golia. Hadir, Bu. Oh iya. Putri Nur Aziza hadir ya? Iya, sudah hadir, Bu. Iya, oke. Oke, kalau begitu, saya izin untuk share screen dulu ya. Baik, anak-anak semuanya, pada pertemuan sebelumnya, ini kita sambil mengingat-ingat lagi ya, kita kan sudah mempelajari terkait konsep dari sistem dan juga lingkungan. Nah, ada yang masih ingat apa itu sistem dan juga lingkungan? Saya, Bu. Oke, silahkan Puput. Iya, jadi sistem itu tempat berlangsungnya reaksi, sedangkan lingkungan itu segala sesuatu yang ada di luar sistem, Bu. Oke, iya, jawaban dari Puput sudah benar ya. Jadi masih ingat ya pembelajaran minggu lalu itu terkait sistem dan lingkungan. Nah, kemudian yang kedua nih, dulu Ibu kan sudah menjelaskan terkait jenis-jenis dari sistem. Itu ada berapa? Ayo coba siapa yang bisa menyebutkan dan juga menjelaskan? Saya, Bu, izin menjawab. Oke, boleh. Sani Golia. Jadi sistem itu dibagi menjadi 3, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Kalau sistem terbuka itu sistem yang dapat terjadi perpindahan materi dan kalor. Kalau sistem tertutup, terjadi perpindahan kalor, sedangkan sistem terisolasi tidak dapat terjadi perpindahan kalor dan materi. Oke, ya sudah lengkap sekali ya jawaban dari Sani. Oke, terima kasih Sani. Nah, di sini pertanyaan terakhir nih terkait materi sebelumnya. Sebelumnya saya sudah menyinggung sekilas terkait energi dan juga entalpi. Ada yang masih ingat apa itu entalpi? Siapa yang bisa menjawab? Saya Ayo. izin menjawab, Bu. Oh iya, boleh. Maulida. Jadi, entalpi itu jumlah semua energi dari segala bentuk energi yang ada dalam suatu zat, Bu. Oke, iya. Masih ingat semua ya terkait pembelajaran di pertemuan sebelumnya. Nah, jadi selanjutnya hari ini kita akan mempelajari terkait reaksi eksoterm dan endoterm. Nah, sebelum kita masuk ke materi reaksi eksoterm dan endoterm, coba kita perhatikan gambar di sini. Nah, ini adalah proses memasak ya. Nah, dari gambar ini terlihat ini memasak nasi goreng ya. Nah, sekarang saya ingin bertanya, mengapa saat kita memasak itu bahan yang mentah yang belum bisa kita makan itu bisa jadi matang sehingga bisa kita konsumsi? Kira-kira kenapa? Karena menurut saya itu karena dimasak, Bu. Jadi bahan yang awalnya mentah kemudian dipanaskan sehingga jadi matang. Nah, jadi memang benar ya, ada perpindahan panas atau kalor dari kompor yang ada apinya itu, nah kemudian ke bahan makanan yang dimasak itu tadi. Nah, jadi di sekitar kita itu banyak banget ya proses perpindahan kalor. Nah, contohnya adalah proses memasak itu sendiri. Nah, hal ini erat kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari yaitu reaksi eksoterm dan endoterm. Nah, maka dari itu penting banget untuk mempelajari materi ini ya. Nah, kemudian untuk pembelajaran hari ini, saya sudah share LKPD beserta pembagian kelompok itu di Google Classroom. Anak-anak semuanya sudah melihat di Google Classroom? Nah, ini ya. Oke, jadi untuk pembagian kelompoknya, di sini ada kelompok A dan kelompok B.
Nah, kelompok A itu terdiri dari Sani dan Tata. Untuk kelompok B itu Bella, Puput, dan juga Ifti. Jadi nanti untuk kelompok A, jadi kalian mendownload LKPDA. Untuk kelompok B mendownload LKPDB. Oke. Sudah di-download semuanya LKPD-nya? Sudah, Bu. Oke, bagus. Nah, di sini ada beberapa gambar makanan. Ini adalah makanan khas Bojonegoro ya. Jadi kalian yang asli Bojonegoro pasti tidak asing dengan makanan dan minuman yang ada di sini. Oke, sebelumnya di sini semuanya berasal dari Bojonegoro kan ya? Atau ada yang dari luar? Saya Bu, saya dari Lombok Bu. Oh iya, Sani berasal dari Lombok ya. Oke, tapi Sani tahu tidak gambar ini tuh gambar apa? Tahu Bu, itu gambar ledre dan es setrup Bu. Saya pernah makan sebelumnya. Oke, bagus. Jadi kalau Sani saja yang berasal dari luar kota itu tahu ini gambar apa, gambar makanan khas dari Bojonegoro, yaitu ledre dan juga es trup. Pasti teman-teman lain yang berasal dari Bojonegoro pasti juga tahu kan ya, familiar. Nah, kalau kita amati nih, apa yang membedakan dari dua gambar ini? Ini kan yang satu di sini ada proses memasak ledre, membuat ledre, yang satu di sini ada es trup yang diberi es batu. Mungkin Berliana Agatha? Iya, Bu. Jadi gini, Bu, pada gambar pertama itu kan proses membuat ledre itu membutuhkan kalor supaya ledrenya bisa matang. Hal serupa juga terjadi pada pembuatan es setrup, di mana prosesnya juga membutuhkan kalor saat es batunya itu meleleh. Oke, bagus sekali Tata. Jawaban dari Tata sudah betul ya. Ada tanggapan dari teman lain atau ada pertanyaan? Saya mau bertanya, Bu. Kalau padahal kan yang nomor 2 ini itu proses tadi yang satu panas, sedangkan yang satu dingin. Tapi kenapa ya keduanya sama-sama membutuhkan kalor ya, Bu? Oke, baik. Pertanyaan bagus nih dari Bella nih. Nah, jadi proses pemasakan ledre atau pembuatan ledre itu kan melibatkan perubahan fisik dan juga kimia. Nah, dalam proses ini adonan yang awalnya itu cair, kemudian dia akan berubah menjadi keras atau jadi renyah. Nah, itu terjadi perpindahan kalor. Nah, begitu pula dengan es trup. Es trup juga seperti itu kan ya. Jadi, minuman segar yang biasanya disajikan dengan es, nah itu juga melibatkan perpindahan kalor yang memberikan sensasi dingin pada minuman tersebut. Nah, jadi di sini saya tidak akan langsung menjawab pertanyaan dari Bella, tapi saya akan mengajak kalian untuk meningkatkan proses berpikir kritis kalian nih untuk menemukan suatu konsep dari materi yang ada di sini. Nah, jadi konsep ini akan kita cari bersama-sama saat pembelajaran ini berlangsung ya. Oke. Jadi, teman-teman semuanya diperhatikan. Nah, berdasarkan ilustrasi yang saya berikan dan penjelasan singkat yang saya berikan tadi, sekarang coba nih, kalian identifikasi rumusan masalah yang berkaitan dengan ilustrasi yang ada di sini. Mungkin ada yang sudah bisa mengidentifikasi apa sih rumusan masalah dari fenomena atau ilustrasi yang ada di sini? Saya, Bu. Oke, silakan. Ya, jadi karena materi yang dipelajari itu reaksi eksoterm dan endoterm, jadi masalah yang dapat diidentifikasi mungkin seperti ini, Bu. Bagaimana hubungan perpindahan kalor pada benda dengan reaksi eksoterm dan endoterm? Oke, bagus. Itu identifikasi masalah dari Putri ya. Nah, untuk menjawab rumusan masalah atau identifikasi masalah yang sudah kalian buat, coba kita amati bersama video percobaan terkait reaksi eksoterm dan endoterm ya. Oxide and ammonium chloride together. So I'm going to put some barium hydroxide in this beaker. Another beaker, I will add ammonium chloride. Now place the beaker containing the barium hydroxide. I'm placing the temperature sensor to record the temperature before the beginning of the chemical reaction. It is now around 24 degrees Celsius.
So now I'm going to add the barium. Baik, kalian semua sudah menyaksikan video demonstrasi percobaan terkait reaksi eksoterm dan endoterm. Nah, sekarang silakan kalian berkelompok, berdiskusi, dan menjawab LKPD pada breakout room yang sudah saya sediakan ya. Jadi sudah ada breakout room untuk kelompok A dan kelompok B. Kelompoknya sudah saya sebutkan tadi. Nah, selain menjawab pertanyaan yang ada dalam LKPD, jadi dalam LKPD itu sudah saya sediakan berbagai macam sumber literatur. Silakan kalian juga bisa eh, mencari informasi pada sumber literatur yang sudah saya berikan. Untuk waktu berdiskusi, saya beri waktu selama 15 menit. Apakah ada pertanyaan dari instruksi yang sudah saya berikan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke. Kalau begitu silakan join ke breakout room masing-masing. Baik, Bu. Oke, untuk kelompok 1 bagaimana progresnya? Sudah sampai mana? Ini Bu, kami baru saja melakukan studi literatur dan menjawab tabel yang suhu ini Bu. Sekarang kami mau melanjutkan menjawab pertanyaan selanjutnya. Oke, baik. Apakah ada kendala atau kesulitan? Belum, Bu. Baik, kalau begitu, nah di sini waktunya masih lama ya, masih 11 menit. Jadi setelah 11 menit nanti kalau sudah selesai silakan kalian kembali ke room utama. Iya Bu. Baik, untuk kelompok 2 sudah berdiskusi sampai mana ini mengerjakannya? Ya, Bu. Ini kami sudah menjawab beberapa pertanyaan, Bu. Sekarang kami masih mengidentifikasi jenis reaksinya, Bu. Ini masih yang eksperimen 1, sekarang yang eksperimen 2, Bu. Oke, baik itu terlihat ya sudah dijawab. Oke, ada pertanyaan sebelumnya atau ada kesulitan? Insya Allah belum ada, Bu. Oke, kalau begitu. Kalau belum ada yang ditanyakan, bisa dilanjutkan untuk mengerjakan LKPD-nya hingga selesai ya. Untuk waktunya di sini masih tersisa 6 menit. Silakan dilanjutkan, nanti setelah 15 menit bisa kembali ke room utama. Baik, Bu. Oke, sepertinya semuanya sudah kembali ke room utama ya. Apakah kedua kelompok sudah menyelesaikan semua LKPD, semua pertanyaan pada LKPD? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, silakan untuk perwakilan kelompok bisa menyampaikan hasil diskusinya ya dengan cara share screen LKPD yang sudah kalian jawab tadi. Kelompok 1 atau kelompok 2 yang ingin maju dulu? Kelompok 1, Bu. Baik, silakan kelompok 1. Nah, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 izin mempresentasikan ya, Bu. Untuk problem statement-nya, tuliskan rumusan masalah lain yang kamu temukan dalam fenomena yang disajikan di atas. Pertama, berdasarkan gambar, benda mana yang termasuk sistem dan lingkungan. Yang kedua, bagaimana suhu pada dua gambar tersebut. Yang ketiga, bagaimana hubungan perpindahan kalor pada benda dengan reaksi eksoterm dan endoterm. Keempat, di antara gambar tersebut, manakah yang termasuk contoh reaksi eksoterm dan endoterm? Kemudian, untuk data hasil percobaan, pada eksperimen pertama, suhu awalnya 23,9 dan suhu akhirnya min 10,4 derajat Celcius. Selanjutnya, pada eksperimen kedua, suhu awalnya 22 derajat Celcius dan suhu akhirnya 43 derajat Celcius. Lalu, berdasarkan hasil pengamatan, sebutkanlah yang termasuk sistem dan lingkungan. Jadi, berdasarkan hasil pengamatan kami, pada eksperimen pertama, yang termasuk sistem itu NH4Cl dan BaOH2. Sedangkan lingkungannya adalah gelas kimia dan air.
Untuk eksperimen yang kedua, yang termasuk sistem adalah CaCO3 dan H2SO4, sedangkan lingkungannya adalah gelas kimia. Oke, bagaimana? Apakah ada tanggapan dari kelompok 2? Tidak ada, Bu. Baik, kalau begitu silakan. Sekarang gantian ya untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Bu. Kelompok 2 izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami ya, Bu. Ya, silakan. Berdasarkan jawaban yang telah Anda berikan, dapatkah kamu menyebutkan ciri-ciri reaksi eksoterm dan endoterm? Nah, eh, kelompok kami menyebutkan bahwa ciri-ciri reaksi eksoterm itu melepaskan kalor, suhu sistem lebih besar daripada suhu lingkungan atau suhunya naik. Kemudian kalor berpindah dari sistem ke lingkungan. Sedangkan untuk ciri-ciri reaksi endoterm itu ada penyerap kalor, kemudian suhu di sistem itu lebih rendah daripada suhu lingkungan atau mengalami penurunan suhu. Kemudian kalor berpindah dari lingkungan ke sistem. Kemudian untuk verifikasinya itu setelah kita membandingkan data hasil pengamatan, nah kita menemukan bahwa hasil pengamatan itu sesuai dengan teori yang ada di dalam literatur. Nah, sehingga kesimpulan yang kami dapatkan adalah dalam reaksi eksotermik, entalpi sistem berkurang karena ada pembebasan kalor. Perubahan entalpi dalam reaksi eksoterm bernilai negatif. Dalam reaksi endotermik, entalpi sistem bertambah karena sistem menyerap energi. Perubahan entalpi ini dalam reaksi endotermik bernilai positif. Oke, sudah ya Bella dan kelompoknya. Nah, bagus sekali jawaban dari Bella dan juga anggota kelompoknya. Sudah sangat sesuai dan juga lengkap ya menjawab LKPD yang sudah saya berikan. Sebelumnya, apakah ada tanggapan dari kelompok 1 terkait jawaban dari kelompok 2? Tidak, Bu. Jawaban kami sama dengan kelompok 2. Oke, bagus kalau begitu. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini sudah kita laksanakan ya. Nah, sebelumnya, apakah di sini ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran apa yang sudah kita lakukan hari ini? Saya izin menjawab, Bu. Oke, boleh, Ifti, silakan. Jadi hari ini kita belajar tentang reaksi eksoterm dan reaksi endoterm berdasarkan studi literatur dan mengamati video. Saya memahami konsep terkait materi ini. Dalam reaksi eksoterm, entalpi sistem berkurang karena ada pembebasan kalor dan perubahan entalpinya bernilai negatif. Sementara pada reaksi eksoterm, suhu sistem lebih tinggi dibandingkan suhu lingkungan, sehingga kalor berpindah dari sistem ke lingkungan. Dan pada reaksi endoterm, entalpi sistem bertambah karena adanya penyerapan kalor dan perubahan energinya positif. Selain itu, pada reaksi endoterm, suhu sistem lebih rendah dibandingkan suhu lingkungan, sehingga terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Oke, iya, bagus sekali ya jawaban dari Ifti sudah benar. Apa yang sudah disampaikan? Sudah disampaikan juga ciri-ciri dari reaksi eksoterm dan juga endoterm, dan juga sudah disimpulkan dengan baik. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada tanggapan lain? Maaf Bu, izin memastikan. Jadi pada ilustrasi memasak ledre tadi dapat dikatakan menyerap kalor atau termasuk ke dalam reaksi endoterm karena saat memasak ledre ada perpindahan kalor dari api atau lingkungan ke ledre atau sistemnya. Lalu pada es trub juga termasuk reaksi endoterm karena terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem sehingga es menjadi cair. Begitu ya Bu?
Iya, betul sekali Tata ya. Sudah terjawab pertanyaan dari Bella yang sebelumnya tadi ya terkait ledre dan juga es truk tadi. Nah, jadi dua ilustrasi tadi proses memasak dan juga mencairnya es batu itu merupakan reaksi endoterm karena terjadi proses penyerapan kalor. Oke, apakah ada pertanyaan lain dari anak-anak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sudah paham, Bu. Makasih ya, Bu. Oke, kalau sudah paham semua, sekarang Ibu akan berikan kuis ya. Nah, kuis kali ini itu melalui web Quizzes. Silakan di-scan melalui HP masing-masing dan dikerjakan setelah pembelajaran ini selesai. Nah, untuk waktu pekerjaannya itu sampai pertemuan selanjutnya ya. Oh ya, dan jangan lupa untuk materi berikutnya yaitu persamaan termokimia. Silakan ketua kelas Hani untuk memimpin doa untuk menutup pembelajaran hari ini. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kalau begitu saya tutup untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih semuanya. Jangan lupa belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.